الفاتحة لسيد العرب والعجام بالشفاعة والغاية المرام وآله وأصحابه أهل الصدق والأحكام وهدية منا للمؤلف هذا الكتاب المكرم الشيخ الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي صاحب المقام ولمشايخنا ولمعلمينا وأصولهم وفروعهم وأزواجهم أجمعين ولفتوح العلم والحلم والحكمة والحكام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للعالم أن يسكت بعلمه ولا للجاهل أن يسكت بجهله. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأداء النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu di tengah guyuran hujan. Ya, apalagi hujannya udah mulai berhenti, ya bikin orang malas. Ya, dari pagi berhentinya pas ngaji. Ya, pasti kan orang enak-enak tidur. Teh atau tidur. Tapi kita diberikan semangat, diberikan keinginan dalam hati kita untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang ruh yang saat itu keluar dari badan. Jadi dijelasin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, rohnya keluar dari dalam badan. Dia ngeliatin lagi diapain rohnya, dia liatin anak-anaknya, istrinya, keluarganya, mana yang nangis, mana yang senang, mana yang gembira dengan kematiannya, mana yang bersedih dengan kematiannya. Gitu ya, malah kita bahas itu. Nah, sekarang kita masih membahas mengenai ruh, ya, masih ruh. Tapi dalam pertemuan kita kali ini adalah ketika roh sudah jasadnya itu sudah dikubur. Nah, kemarin kan dari semenjak keluar, dimandiin, dikafanin itu dia nyaksiin tuh. Ya, wahai orang yang memandikan aku, tolong pelan-pelan gitu ya. Dia ngomong tuh ketika dikafani, ketika disolati, ketika diusung kerandanya dibawa ke rumah Allah, dia bilang jangan cek, aku masih mau lihat keluargaku gitu ya, sampai dengan dikubur. Nah, setelah dikubur itu ya Rasulullah SAW meriwayatkan ya dalam sebuah hadis, qala Nabi alaihi salatu wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharajar ruh min badan ibni Adam, apabila telah keluar ruh min badani ibni Adam, dari jasad anak Adam, wa madha thalathata ayyamin, dan telah berlalu selama 3 hari. Jadi dari kematiannya, dari wafatnya itu 3 hari telah berlalu. Yaqulu, maka ruh itu berkata, ya Rabb, ya wahai Tuhan, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, a'dhirli, berikan izin kepadaku, hatta amshi wa anzuru ila jasadi, sehingga aku dapat berjalan. Kata roh, ya Allah, tolong dong izinin aku. Izin mau ngapain? Aku mau berjalan ke makamku, ke kuburanku. Wa anzuru, aku ingin melihat, ila jasadi, kepada jasadku yang udah dikubur. Alladzi kuntu fihi, yang mana ya tempat aku dahulu aku di situ.
Fayadzanallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada ruh ketika 3 hari semenjak wafatnya, ketika 3 hari setelah kematiannya. Fayadzanallahu, maka Allah mengizinkan lahu bagi si ruh tersebut. Fayaji'u ila qabrihi, maka berangkatlah ia, pergilah ia ila qabrihi, ke dalam kuburnya, ya, ke menuju kuburnya. Wa yanzuru ilaihi min ba'idin, dan dia melihat ke kuburnya itu dari jarak yang jauh. Dia lihat kuburannya, ke dalam kuburannya itu jarak jauh. Wa qad sala min mankhirihi, dan ketika dia melihat ke jasadnya, sungguh mengalir min mankhirihi, dari lubang hidungnya, wa min famihi, ya, dan dari mulutnya darah. Jadi ngelihat ketika 3 hari, jadi udah mulai busuk kan, udah mulai ya alamnya, alam semesta ini itu apa ya, Allah memerintahkan kepada makhluk-makhluknya dalam tanah buat menghancurkan. Itu ketika 3 hari itu dia lihat tuh darah udah mulai keluar dari hidungnya, darah sudah mulai keluar dari mulutnya. Faya beki buka antomilan, maka ruh ini menangis buka antomilan, dengan nangis yang lama, tomilan panjang, nangis. Oh iya. Ya Allah, ya udah keluar darah aja mulutku, hidungku, ya, bukaan tawilan, dengan nangis yang dalam waktu yang lama. Tsumma yaqulu, kemudian dia berkata, awahu ya jasadi, ya jasadil miskin, alangkah wahai jasad yang miskin, ya jasadil miskin, wahai jasad yang miskin, ya habibi, wahai kekasihku. Karena kan tetap menjadi jasad. Ya kan, ruh itu kalau nggak ada jasad ya kan nggak bisa beraktivitas dia, artinya dalam keseharian sesama kita, sama manusia. Ya habibi, wahai kekasihku, atadhkuru ayyam, ya, apakah kau ingat ya ayyam hayatika, hari-hari ketika kau hidup. Kata ruh, wahai jasadku yang miskin, apakah kau ingat kehidupanmu, hari-harimu ketika kau hidup? Ya, hadzal manzilu, ya, ini adalah tempat, ini adalah rumah, manzilul wahsyati, ini adalah rumah duka cita, wal bala, dan juga cobaan, wal karbi, derita, wal husni, dan juga kesedihan, wan nadamah, dan rumah dari penyesalan. Jadi dia udah bersama ngapain? Mirroh cuma ngingetin ke jasadnya, wahai jasadku yang miskin. Ya, apakah kau ingat kehidupanmu dulu, hari-hari gimana kau hidup? Dia bilang tuh, ini adalah tempat di mana udah tinggal nangis doang, tinggal duka cita. Ini adalah tempat di mana cobaan itu, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Derita, sedih, dan nyesel. Inilah kan nyesel. Ketika dia berbuat baik, dia nyesel. Kenapa dulu tak banyak lagi, lebih banyak lagi. Ketika dia berbuat buruk, dia menyesal. Kenapa nggak berbuat baik? Kayak gitu. Ya, tsumma yamdi, kemudian dia pergi. Fa idza kana khamsata ayyamin, maka apabila telah sampai 5 hari, ya, dari kematiannya, yaqulu, dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, a'din li hatta anzuru ila jasadi. Dia pengen lihat langit. Izinkan ya Allah, izinkan aku agar aku dapat melihat kepada jasadku yang udah dikubur. Fayadzan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin tuh kepada si ruh tersebut. Fayati ila qabrihi, maka dia mendatangi kuburnya, ya, wa yanzuru min ba'idin, dan dia juga melihat dari jarak yang jauh. Dia lihat dari kejauhan. Wa qad sala min mankhirihi, dan dia melihat sungguh telah mengalir dari mankhirihi, lubang hidungnya, wa min famihi wa udhunaihi, dari mulutnya dan juga dari telinganya, ya, ma'un sadidun, yaitu ma'un sadidun, yaitu berupa cairan, yang mana cairannya itu nanah dan darah, ya, sadidun wa qaidun, nanah bercampur darah. Jadi udah ada nanahnya keluar dari kupingnya, dari hidungnya, dan dari mulutnya. Ya secara ilmu apa ya, secara teknologi seperti itu, gitu. Secara alamiah seperti itu, kan ada yang hancur. Nanti si roh ini melihat, menyaksikan bahwa jasadnya itu telah mengalir cairan-cairan dari lubang-lubang yang ada di tubuhnya, dari kuping,
hidung dan mulutnya. Fayabki bukaan, dan dia menangis, dia menangis. Tsumma yaqulu, dan dia berkata kepada jasadnya, ya jasadil miskin, wahai jasadku yang miskin. Atadhkuru ayyama hayatika, apakah kau ingat hari-hari kehidupanmu? Ya, hadza manzilul gham, ini adalah tempat kesedihan, kata Siruh. Ingat enggak waktu kau hidup? Ini udah tinggal tempat di mana udah tinggal sedih aja. Walham, dan juga duka, tempat duka cita. Ya, wal mihnah, dan juga cobaan. Ya, wadidan, dan ini adalah tempat di mana serangga itu bertempat tinggal, kata si Ruh. Wal aqarib, dan juga ini adalah tempat dari kalajengking, kata si Ruh ngomong ke jasadnya kayak gitu. Qad akalat didan, dan sesungguhnya akan memakanmu, yaitu adidan, serangga-serangga, lahmaka, daging-dagingmu. Ya, wa mazaqa jildaka, dan merobek kulitmu, wa aqta'aka, dan seluruh bagian tubuhmu. Jadi Siruhnya ngomong gitu. Ingat gak waktu hidup tuh kayak bagaimana? Sekarang nih udah tinggal tempatnya nyesel, tempatnya duka cita, tempatnya cobaan. Ini rumahnya serangga, ini rumahnya kalajengking. Nanti semua itu akan makan dirimu. Dagingmu dimakan, kulitmu dirobek, kata Siruh kepada jasadnya. Tsumma yamdo, kemudian berlalu dia kembali. Fa idza kanat sab'ata ayyamin, maka ketika telah mencapai hari ke-7, ya yaqulu, maka si Ruh ini berkata lagi dulu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adzin li, berikan izin kepadaku, hatta anzuru ila jasadi, sehingga aku dapat melihat kepada jasadku. Fa ya'dzanallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin lagi di hari ke-7. Ila qabrihi, ya fayati ila qabrihi, maka si Ruh ini mendatangi ke kuburnya. Wa yanzuru min ba'idin, maka dia melihat dari kejauhan, dari jarak yang jauh dia melihat. Wa qad waqa'a fihi dudun katsirun, ketika dia melihat ke jasadnya, sungguh telah banyak terdapat dalam jasadnya itu dudun katsirun, belatung-belatung yang sangat banyak. Fayabki bukaan syadidan, maka dia menangis lagi bukaan syadidan, dengan tangisan yang sangat pedih. Nangis, dia nyeselin tuh, ya dulu badannya bagus, dirawat, ternyata ya misalkan dia sampai mikirin jasadnya, dia nggak ingat Allah. Ya, ternyata jasadnya hancur. Ya, amalnya ternyata yang kekal bersama. Fayaqulu, maka Ruh ini ngomong, ya jasadi, wahai jasadku, atadhkuru ayyama hayatika, apakah kau ingat hari-hari di mana kau hidup? Aina auladuka, di mana anak-anakmu? Kata si Ruh, mana anak-anakmu? Wa aina aqrabauka, di mana karib kerabatmu? Wa aina zaujatuka, di mana istrimu, suamimu mana? Wa aina ikhwanuka, di mana teman-temanmu? Wa asdiqauka, dan juga di mana sahabat-sahabat dekatmu? Wa aina rifqauka, dan di mana komunitas perkumpulanmu? Ya, ibu-ibu kan suka kumpul-kumpul nih. Ada komunitasnya pengajian nih, kayak kita sama-sama pengajian. Nah, itu sih ya ada perkumpulan apa? Ada perkumpulan pengajian, arisan, komunitas keluarga, dan lain sebagainya. Nanti Ruh itu bakal nanya ke jasadnya, mana dulu kau yang suka kumpul-kumpul mana? Ya kalau kita pikir-pikir Bu, kemungkinan terbesar yang bakal ngedoain kita ketika mati ya perkumpulan ini. Ini yang ibu sekarang lagi datang. Ya kan? Kalau dari ibu pikir kan? Ibu selama ini punya perkumpulan berapa? Apa punya reuni teman-teman SD gitu ya? SMP, misalkan SMA, atau perkumpulan komunitas di mana yang memungkinkan mendoakan kita ketika meninggal ini. Ibu tadi waktu lagi asinan ibu bisa dengar tuh. Bisa dengar yang disebutin nama-namanya gitu kan. Itu kan ada yang jamaah. Ada jamaah tadi ya. Ya disebutin gitu. Nah, itu nanti seperti itu gitu. Kita harus iri sama teman-teman kita di sini, ibu-ibu yang udah duluan meninggalkan kita tuh, ternyata dia punya tabungan gitu.
Kenapa punya tabungan? Karena waktu dia ngaji semasa hidupnya istiqomah. Istiqomah dia ngaji, akhirnya ketika dia meninggal, ya pengajiannya atau komunitasnya itu ingat gitu, ya mengirimkan doa-doa, mengirimkan surah Al-Fatihah untuk kebaikan dirinya nanti di akhirat. Ya wa aina riqauka, di mana perkumpulanmu? Kata si Ruh, mana komunitasmu? Ya, mana paguyuban-paguyubanmu? Ya, kau sendirian di sini dengan ditemani belatung-belatung. Wa aina jiranuka alladzi kanu yarduna jiwaka. Dan di mana tetangga-tetanggamu yang mana mereka ridho bertetangga denganmu gitu. Kan kita punya tetangga. Tetangga kan senang kalau misalnya dekat kita nih ya ridho lah kita sama ridho. Saya punya tetangga si A punya tetangga si B punya tetangga si C. Kita kan sama-sama senang gitu. Mana gitu? Mana yang datang ke kuburan mana gitu? Mana yang doain kamu mana? Gitu. Ya, makanya pesan saya diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian ya ada istilah atau ungkapan ya pintar-pintarlah mencari teman ya bukan hanya di dunia gitu. Bukan hanya ketika hidup. Pintar-pintar mencari teman tuh ketika kita nggak ada teman ini ingatan kita gitu. Ingatnya apa? Ya doain. Yang memungkinkan banget jadi pengajian itu. Pengajian dimanapun ya, dimanapun di pengajian itu insya Allah ingat kepada kita apabila kita telah wafat. Ya, al-yawma yakuna 'alayya wa 'alaika, yaitu di mana hari ya kalian semua menangis atas diriku, ya mereka semua artinya tetangga-tetangga itu, orang-orang itu, yabkuna 'alayya wa 'alaika, kata sirru. Yang mereka semua nangis kepadaku, kata Roh, dan kepada dirimu, hai jasad. Gitu ya. Jadi ya kalau bisa sebesar bisa mungkin ya kita jangan sampai ninggalin pengajian. Minimal nanti kita doa ada yang kalian ingat gitu. Ya baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Ya doa-doa sedekah yang diberikan yang dihadiahkan kepada kita ketika kita wafat. Wa ruwiya an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza matal mukmin, apabila mati wafat seorang mukmin, darat ruhuhu haula darihi syahran, maka berputar-putar ruhnya haula darihi, ya di sekeliling rumahnya, syahran, selama 1 bulan. Jadi kalau ada manusia anak Adam meninggal, ya kata Abu Hurairah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini dalam kitab kita ini, rohnya itu muter-muter di di rumahnya, haula darihi, di sekeliling rumahnya itu, syahran, selama 1 bulan. Fatanzuru ila man khalafahu min malihi, maka dia akan melihat ya ila ma khalafahu, yaitu kepada apa-apa yang telah ditinggalkannya. Jadi dia selama 1 bulan itu dia melihat yang telah ditinggalkannya, semua yang telah ditinggalkannya. Min malihi, yaitu di antara harta bendanya. Kaifa yuqsamu, bagaimana cara harta benda itu dibagi? Ya, au kaifa tuaddi duyunu, dan bagaimana cara hutang-hutangnya dibayar. Ya, meninggal langsung bagi waris, utangnya kagak dipikirin. Nah, kasihan nih mayat, ya. Jadi jiwanya tergantung murtahan, ya, tergantung tergadai. Nah, kayak gimana tuh cara harta bendanya dibagi? Harusnya utangnya dulu. Ya. Fa'idza tamalahu syahran, apabila telah sempurna selama 1 bulan, ruddat ila hufratihi, maka dia kembali kepada kuburnya, kepada lubang kuburnya. Fataduru ba'da dzalika hatta yatimma 'alaihi haul. Maka dia berputar ya setelah yang demikian itu sehingga sempurna atasnya 1 tahun. Ya. Dia berputar-putar nanti sehingga 1 tahun. Haul. Fayanzuru man yad'u lahu, maka dia akan melihat siapa orang yang berdoa lahu bagi dirinya. Dilihatin tuh mana yang doain gua, dilihatin anak-anaknya, istrinya, ya semua keluarganya. Ya, wa man yahzan alaihi, dan siapa orang yang bersedih alaihi atas dirinya.
Fa idza tammal hauli, maka apabila telah sempurna haulnya itu, ya, rafa'a ruhahu ila haitsu yajtama'ul arwah, maka diangkat ruhnya itu, ya, ila haitsu yajtama'ul arwah, yaitu ke tempat di mana berkumpulnya arwah-arwah. Ya, ketika haulannya tuh udah selesai, udah dia balik lagi ke tempat berkumpulnya arwah. Itu di tafsir surah Yasin itu dijelasin nanti. Ada suatu tempat di mana Allah mengumpulkan arwah-arwah itu. Nanti ketika sangkakala yang kedua kan dibangkitin itu semua makhluk untuk mempertanggungjawabkan manusia dan jin. Nanti dibangkitin untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu, biar keluar semua tuh dari tempat itu, masuk ke dalam jasadnya masing-masing yang telah Allah kembalikan dan gak akan mungkin pernah ketukar. Kecuali gitu Bu, jasad A kemasukan arwahnya B gitu. Jadinya kayak kesurupan gitu ya, enggak. Jadi masing-masing roh itu enggak akan pernah salah rumahnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Ila yaumil qiyamah, tempat berkumpulnya roh sampai dengan hari kiamat nanti. Jelasnya yauma yanfakhu fis-sur, di mana hari ditiupnya sangkakala. Jadi dia punya kalian dari rohnya itu nanti berkumpul sampai dengan ditiupkan sangkakala. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu war-ruh. Ini surah Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Yang artinya fiha li'idni rabbihim min kulli amr. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruh, yaitu turun malaikat dan ruh. Ya, al-ayat ini sebuah ayat. Wa yuqalu, dan jadi ayat ini banyak menyebabkan apa ini ya? Banyak pendapat, banyak penafsiran tentang ayat ini maksudnya. Wa yuqalu, dan dikatakan ya, ma'hum, bersama mereka itu ar-ruh war-raihan. Jadi ada yang memaknai ayat ini adalah malaikat itu nanti dia turun bersama dengan ruh waraihan, dan raihan itu apa ya, bau wangi surga. Jadi dia turun bareng dengan aroma wanginya surga. Wa yuqalu, dan dikatakan juga ada pendapat lain, ar-ruhu yang dimaksud dengan ruh tanazzalul malaikatu war-ruh, ya, turun malaikat war-ruh, dan ruh di sini maknanya adalah malakun azimun. Ya, ini maknanya adalah malaikat yang agung, yang besar. Yanzilu li khidmatil mu'minin, yang mana malaikat ini turun ke muka bumi li khidmatil mu'minin, untuk melayani orang-orang beriman. Dalam pendapat lain seperti itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Jadi ada ayat bunyinya seperti itu ya. Surah An-Naba. Ya, pada hari itu berdiri roh-roh wal malaikah, dan malaikat shaffa, dia berbaris. Gitu ya. Jadi ada ulama yang mengatakan kalimat ar-ruh dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh itu maknanya adalah malaikat yang mana dia ditugasin untuk melayani manusia, orang-orang beriman dalam hal ini. Ya. Qila, dikatakan maknahu ruh, maknanya ruh, ya, bani Adam. Ada yang mengatakan roh dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh di sini ada ulama yang mengatakan adalah anak-anaknya Nabi Adam, artinya anak keturunan Nabi Adam, yaitu manusia. Di pendapat yang lain, ya. Wakila, dan juga ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan ar-ruh, lafaz ruh itu dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh, ya, Jabrailu alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ya, Jabrail. Jadi Jibril itu bisa Jibril, bisa juga Jabrail. Jadi maknanya gitu, tanazzalul malaikatu war-ruh artinya telah turun malaikat dan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Wa yuqalu, dan juga dikatakan, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat ulama ar-ruh,
Ya, lafaz ar-ruh dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh, ruhu Muhammadin alaihi salam tahtal arsy, yaitu ya ada ulama mengatakan ruh di situ adalah ruhnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtal arsy, di bawah arasnya Allah. Saya mengatakan itu. Jadi ketika malaikat turun itu malaikat itu bareng dengan ruhnya Sayyidina Muhammad ya Nabi kita gitu. Ya, di bawah aras. Ngapain nih? Ya, rohnya Rasulullah ngapain? Ya, dijelaskan yasta'dana ilaihi. Ya, yasta'dana Lailatul Qadri. Ya. Jadi rohnya Sayyidina Muhammad ini Nabi kita yasta'dana Lailatul Qadri. Dia minta izin. Beliau baginda Nabi minta izin Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadr. Kan surat Al-Qadr nih. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Nah, itu lagi jelasin tentang malam Lailatul Qadar. Nah, kata ulama, ayat itu menjelaskan malam Lailatul Qadar itu malaikat turun bersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad ini dalam kitab ini ya dikatakan bahwa Rasulullah itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastadzana Lailatul Qadri min Allah. Beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar fin nuzuli liyusallima ala jami'il mu'minina wal mu'minat. Ngapain baginda Nabi? Baginda Nabi minta turun, ya Allah, tolong hamba diizinin turun ke dunia. Mau ngapain? Liyusallima ala jami'il mu'minin wal mu'minat. Kata baginda Nabi, aku ingin menyampaikan salam kepada seluruh orang-orang mukmin dan mukminat. Jadi kita yang pada malam Lailatul Qadar itu terjaga, enggak tidur, ya beribadah di malam itu tanpa kita sadari Rasulullah sudah begitu melambaikan tangan. Assalamualaikum. Ya. Kenapa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin? Kenapa ya? Salah satu ini Rasulullah ya dan para malaikat turun. Ya, ini melambaikan tangan ke kita, menyampaikan salam. Assalamualaikum. Ya. Itu menurut satu pendapat. Ya, fayamurru alaihim dan berlalu alaihim atas mereka. Ini lewat di depan kita nih. Orang-orang yang tidak tidur, orang-orang yang menjaga ibadahnya di malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini kan bentar lagi mau Ramadan nih, kita siapin. Jadi jangan sampai kita terlewatkan, ya. Wa yuqalu, dan juga ada yang berpendapat, ya, ada pendapat lain lagi nih. Ruhul aqribai. Yang dimaksud ruh dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh itu adalah aqribai, yaitu karib kerabat. Ya, karib kerabat. Minal amwati, yang mana karib kerabat itu telah meninggal dunia. Yaquluna, mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, a'din lana binuzuli ila manzilina, izinkan kepada kami binuzuli, untuk turun, ila manzilina, ke rumah kami, katanya. Jadi dalam pendapat yang ini katanya yang dimaksud ruh di situ adalah ruhnya karib kerabat. Dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Hatta nara auladana, sehingga mereka bisa melihat anak-anak mereka, wa iyalana, dan juga keluarga mereka. Fayanziluna fi lailatul qadri, mereka turun pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi gitu. Jadi salah pendapat nih, tapi ada baiknya ya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Seandainya pendapat ini benar, keluarga kita pulang lagi tidur, bukan lagi doain. Coba gimana? Gitu tuh, ya kan? Aduh, bini gua tidur lagi, anak tidur. Wah, ini gua tidur. Waduh, ada yang doain gua ini malam-malam. Gitu, ya. Ini masih pendapat, masing-masing pendapat dari para ulama. Jadi pada malam Lailatul Qadar, kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana
Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Idza kana yaumul Id, apabila telah sampai hari Id, hari raya, ya. Wa yaumu Asyura, dan hari Asyura, wa yaumul Jum'ah, dan hari Jumat, ya, al-aula, ya, al-ula min Rajab, hari Jumat pertama di bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, wa lailatul qadri, dan malam Lailatul Qadar, wa lailatul Jum'ati, dan malam Jumat, takhruju arwahul amwati min kuburihim, keluar roh-roh orang-orang yang telah meninggal min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Jadi sahabat Nabi ini Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, ya. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika sampai hari Id, hari raya, dan hari Asyura, ya, tanggal 10 bulan Muharram, ya, tanggal 10 bulan Muharram hari Asyura, wa yaumul Jum'ah, dan malam Jumat, ya, wa yaumul Jum'atil ula min Rajab, dan hari Jumat pertama di bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, nanti nih malam nisfu Sya'ban, sebulan lagi ya, sebulan lagi, wa lailatul qadri, dan juga Lailatul Qadar, wa lailatul Jum'ah, dan malam Jumat, takhruju arwahul amwati min kuburi, maka keluar, ya, takhrujul arwahul amwati min kuburi, keluar tuh roh-roh itu dari dalam kuburnya, ya. Ngapain ini roh-roh keluar nih pada malam-malam tersebut, malam Jumat, malam hari Jumat pertama di bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, di hari Id, ngapain nih, ya. Wa yaqufuna ala abwabi buyutihim, dia berdiri, katanya, dia berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka, di depan pintu, ya, dia diam di depan pintu, mau ngapain, ya, ya. Wa yaquluna, ketika mereka diam berdiri di depan pintu rumah-rumah mereka, wa yaquluna, mereka mengatakan, turhamu alaina, kasihanilah kami, berikanlah kasih sayangmu kepada kami, katanya, ya. Fi hadhil lailah, pada malam ini, ya, al-mubarakah, yang penuh dengan keberkahan, ya. Bi shadaqatin, dengan sedekah, gitu, ya. Jadi kayak mama, kayak orang minta gitu, ya, assalamualaikum, kasihan Pak, kasihan Bu, minta sedekah, itu kayak gitu, ya, ya, jadi gitu, ya, sedekah, ya, nanti mau dijelasin gitu. Dia mau sedekahnya apa, gitu kan? Dia mau sedekahnya apa? Kalau mau minta, maaf, kita kasih uang, gitu kan? Supaya ada 1.000, 2.000, 5.000, dan sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Dia berdiri di depan pintu rumahnya masing-masing, dan mereka mengatakan itu, ya, turhamu alaina, kasihani kami, gitu. Fi hadhil lailatil mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan, bi shadaqatin, dengan sedekah, au bi luqmatin, atau dengan satu suapan, kasih saya satu suap, kasih saya sedekah, gitu. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena sesungguhnya muhtajuna ilaiha, kami ini, ya, perlu, sangat membutuhkan ilaiha, kepada sedekah kalian, kepada suapan kalian, gitu. Fa in bakhiltum, maka apabila kalian bakhil, artinya kita kagak ngasih, ya, bakhil, ya, pelit, biha, ya, dengan keadaan itu kepada mereka, walam tu'tuha, dan tidak memberikan sedekah tersebut, fadkuruna bi fatihatil kitab, kata dia gini, seandainya kalian pelit, seandainya kalian kagak mau ngasih kami sedekah, fadkuruna bi fatihatil kitab, maka ingatlah kami dengan fatihatil kitab, dengan baca surah Al-Fatihah, gitu. Kalau kalian gak mau bersedekah buat kami, kalau kalian gak mau ngasih suapan buat kami, gak mau nyuapin kami, fadkuruna bi fatihatil kitab, maka ingatlah kepada kami bi fatihatil kitab, dengan membaca Al-Fatihah, ya, surat pembuka Al-Quran. Bacain Al-Fatihah,
Kata si roh tersebut kayak gitu ketika dia pulang ke rumahnya masing-masing. Fi hadhil lailatil mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini. Gitu. Ya. Hal min ahadin yatarakhama alaina. Apakah di antara kalian ada yang ingat tentang keberadaan kami? Jadi ingat enggak waktu saya masih hidup? Gitu. Dia tanya seperti itu. Ya. Hal min ahadin yadhkuru ghurabatana, apakah ada yang masih ingat tentang kepergian kami? Mereka ngomong kayak gitu. Ya man sakana dama, wahai orang-orang yang tinggal di rumah kami. Itu kan istrinya, anaknya, cucunya, kan pada tinggal di rumah peninggalannya misalnya gitu ya. Dia bilang, ada ingat kakak lu sama gua, lu yang tinggal di tempat gua. Ya man nakaha nisa'ana, wahai orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan, istri-istri kami. Misalkan si istri yang nikah lagi, dia ngomong ke gua, ke suami barunya, yang nikahin istri gua, lu inget kata sama gua, dulu lu tinggalnya di sini, ya. Wa ya man aqama fi wasi'in qusurina, wahai orang-orang yang berdiri, yang mendiami fi wasi'in qusurina, luasnya bangunan kami. Jadi gitu, kita punya tanah luas, tapi di tanah yang luas itu gak ada satu orang pun yang doain kepada kita. Itu nanti di malam-malam keberkahan itu dia nanya, lu pada nempatin rumah gua gede ini, tanah gua luas kayak gini, satu orang pun gak ada yang berdoain gua. Gitu ya. Wa nahul an, dan kami al-an pada saat ini fi dhaiqi kuburina, pada saat ini kami lagi ada di sempitnya kuburan kami. Jadi enak banget lu pada lu nempatin tanah gua yang gede, gua lagi kesusahan di kuburan. Di dhaiqi kuburina, di sempitnya kuburan-kuburan kami. Wa ya man qasama amwalana, wahai orang-orang yang membagi harta kami. Wa ya man istadalla aitamana, dan wahai orang-orang yang mendapati anak yatim kami, ya. Hal minkum ahadun yadhkura ghurabatana wa suhufuna. Ya, apakah di antara kalian ada seseorang yang ingat tentang kepergian kami? Ya, yang mengingat catatan-catatan kami. Wa kitabukum mansyurun, dan kitab-kitab kalian, buku-buku kalian masih bertebaran. Wa laisa lil mayyiti fil lahdi thawabun, dan tidak ada bagi si mayit ini di dalam lahatnya itu, di dalam kuburannya itu thawabun, pahala. Gak ada yang dikirimin, ya. Dia ngeluh tuh, ya. Karena mereka hidup di alam kubur tuh hidup. Fala tansuna, maka janganlah sekali-kali kalian lupa kepada kami, ya. Bikasrati min khubzikum, ya. Kata mereka gini nih, kata roh itu. Fala tansuna, maka janganlah kalian lupa kepada kami. Gimana cara biar nggak lupa? Katanya bikasrati min khubzikum, dengan sobekan dari sebagian roti kalian. Maksudnya apa? Kalau ibu punya roti tawar selembar, robek bikin, kasih ke orang. Ini saya sedekahin, niatin buat bapak saya, buat ibu saya. Terus sekurang-kurangnya bu, roti itu disobek, kan gitu ya. Ittaqun, ada hadis sahih itu Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Ya, takutlah kalian kepada api neraka walau bisyiqqit tamrah, meskipun hanya dengan satu sobekan kurma. Ibu punya hormat paling gede apa sih, segini ya, paling gede sobek dikit, kasih ke temannya, nih ya, saya niatin buat orang tua saya niatin buat keluarga saya, siapa aja sebutin namanya yang telah meninggal dunia. Kata si rohnya gitu, ya. Jangan kalian lupa bikasroti min khubzikum, dengan sobekan, dengan satu sobekan min khubzikum dari roti. Ini mah bahasanya apa ya? Ya sekurang-kurangnya gitu. Ya, jangan sampai kita sedekah buat ibu bapak kita, keluarga kita ya satu sobek benar sobek, dua tekan. Ya, jadi niatin, jangan sampai lupa. Wa du'aikum, dan juga doa-doa kalian. Fa inna muhtajuna ilaikum abada, maka sesungguhnya kami membutuhkan, ya, kepada kalian selamanya. Nanti sampai dengan hari kiamat nanti dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah nggak bisa nyari pahala, gitu. Ya, yang ada dia cuma dikirimin oleh orang-orang yang masih hidup, yang benar-benar cinta kepada dirinya, yang benar-benar ingat kepada dirinya.
Fa in wajadal mayyit, maka apabila mendapati si mayit tersebut min shadaqah, minas shadaqah, dari sedekah tersebut, wa du'a, dan juga doa minhum, dari mereka, artinya orang-orang yang ditinggalkannya, raja'a farhan masruran, maka dia akan kembali ke dalam kuburnya farhan masruran, dengan sangat riang gembira. Ingat tuh, malam Jumat, apa tadi itu? Malam Jumat, hari Jumat pertama bulan Rajab, malam Id, Nisfu Sya'ban, malam Jumat ya tadi, terus apa lagi? 10 Muharram tadi ya, Asyura. Itu ingat tuh. Ya di Lailatul Qadar juga tadi ya. Nah, kalau yang tadi khusus yang tadi Ibnu Abbas bilang itu Aid, Yaumul Aid, wa Yaumul Asyura, wa Yaumul Asyura, wa Yaumul Jum'ah, ya, wa Yaumul Jum'atil Ula min Rajab, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, wa Lailatul Qadri, wa Lailatul Jum'ah. Ya, tadi itu malam Jumat, malam Lailatul Qadar, malam Nisfu Sya'ban, dan hari Jumat pertama di bulan Rajab, hari Asyura, dan hari Aid. Ya, tapi kalau benar-benar kita ngirimin doanya di hari-hari ini, benar-benar pasti kita pelit. Tiap hari benar bacain Al-Fatihah, tiap hari bacain Al-Qur'an tadi ya. Wa in lam yajid, dan apabila dia nggak dapat, dia nggak dapat nih, dia pulang kagak ada yang doain keluarganya. Misalnya pada tidur atau ada yang main semua, malam Nisfu Sya'ban nggak ada yang sholat, nggak ada yang bikin, nggak ada yang baca Yasin, gitu. Dia datang tuh, ya. Mahzunan, roja'a mahzunan, maka dia kembali dalam keadaan sedih, wa mahruman, ya, dan dia apa ya, terhalang, ya, dia akan terhalang, wa aisan minhum, dan dia merasa putus asa minhum, dari perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah ditinggalkannya. Subhanallah, wa qad qila inna ruha fi majmu'il hayawanat la fi jami'il badan. Wallahu a'lam bishawab.